Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dari firman Tuhan untuk kita renungkan sebagai dasar, prinsip, dan arah untuk kehidupan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya setiap pengajaran dari Alkitab menolong kita untuk mengerti dan memahami makna kehidupan ini, dan kita mendapatkan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu, agar Tuhan memberikan kepada kita pengertian, dan kita diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan. Kami sebentar lagi akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Mampukan kami mengerti dan menaati kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada diri kami dan kepada sesama kami. Tolonglah kami yang mendengar maupun yang menyampaikan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan, kita lanjutkan dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai dengan 29. Tema yang akan saya lontarkan untuk menjadi bahan perenungan kita dari ayat-ayat yang akan kita baca ialah Yakub diberkati. Mari kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti pembacaan firman Tuhan, ulasannya dan refleksinya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai 29. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepadanya, kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpannya, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita memang membutuhkan berkat. Namun kita tidak boleh menggunakan cara dan strategi dunia, cara dan strategi manusia untuk mendapatkan berkat. Tuhan telah menyiapkan dan memberikan berkat-berkat itu kepada kita, agar kita tetap bergantung, bersyukur, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Namun seringkali ketika kita mendapatkan berkat, kita justru melupakan Tuhan yang memberkati kita. Yakub berupaya mendapatkan berkat yang istimewa, bukan saja kesulungan yang diperolehnya,
tetapi juga warisan hak istimewa yang pernah dinyatakan Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Ibunya Ribka yang mengasihinya mengatur sedemikian rupa sehingga ia dapat melakukan apa yang diharapkannya. Sekalipun demikian, kita tahu bahwa Yakub bersekongkol dengan Ribka ibunya untuk mendapatkan berkat. Cara seperti ini tidak boleh ditiru oleh siapapun di antara kita yang mendengarkan renungan ini. Kita harus melakukan yang jujur, yang tulus, yang terbuka, dan yang benar-benar suci ketika kita mau mendapatkan berkat yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Bukankah kita sudah menerima berkat istimewa, yaitu keselamatan hidup kekal, pengampunan dosa, hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah, dan mengalami status baru sebagai anak-anak Allah? Itu lebih dari cukup, lebih dari apapun yang mungkin ada di semesta alam ini, yang mungkin kita harapkan dari apa yang terlihat di bumi ini. Keselamatan, pengampunan, pembenaran, dan hidup sebagai anak-anak Allah, itu lebih dari cukup. Itulah harapan yang sejati dari orang-orang percaya. Namun seringkali kita lupa, karena kita ingin mendapatkan lebih, meninggikan diri lebih, berharap lebih, untuk menguasai apapun, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, sebenarnya sejak awal seperti yang saya sudah katakan pada video-video sebelumnya, bahwa Yakub memang adalah anak yang diberkati oleh Tuhan, mendapatkan keistimewaan walaupun dia dilahirkan terakhir lebih muda dari Esau beberapa saat saja. Tetapi Yakub sudah menerima hak kesubuhan, namun belum mendapatkan legalitasnya secara resmi dengan berkat yang turun dari ayahnya Ishak. Itu sebabnya strategi dan cara mendustai Yakub yang didukung atau yang disponsori oleh ibunya itu menjadi sesuatu peristiwa yang penting. Sekali lagi, cara seperti ini tidak boleh ditiru. Dan ini spesial hanya untuk Yakub. Yakub mendustai Ishak ayahnya, mengaku sebagai Esau, tujuannya memang untuk mendapatkan berkat. Tapi pada saat pemberian makanan yang mau disampaikan kepada Ishak oleh Yakub, Ishak bertanya, cepat juga engkau, Esau, mendapatkan makanan itu. Saat itu, yang penting dan yang tidak bisa lagi otoritasnya diganggu gugat oleh Ishak ialah nama Tuhan. Seringkali manusia menggunakan nama Tuhan sebagai otoritas untuk menyembunyikan tipu dayanya, menyembunyikan kejahatannya. Seakan-akan dengan cara seperti itu memperdaya manusia, sesama manusia, Tuhan berkenan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu atau berdiam diri saja dengan banyak orang menggunakan namanya untuk menipu sesama manusia. Ini yang ditipu Yakub adalah ayahnya. Dan ia berkata, Tuhan yang telah membuat dirinya berhasil mendapatkan binatang buruan itu. Namun Ishak bukan seorang ayah yang mudah saja menerima. Beberapa tahap ujian yang dilakukan oleh Ishak. Pertama, Ishak menguji Yakub dengan bertanya, apa yang dimasak, bagaimana caranya. Dia masih meragukannya, tetapi Yakub bisa menjawabnya. Kedua, Ishak memberikan permintaan untuk Yakub menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah Esau. Tangannya yang berbulu, lehernya yang berbulu, dan tentu makanan yang tadi sudah diolahnya. Diolah oleh ibunya yang seolah-olah dirinya yang mengolah. Semuanya bisa dikatakan lolos ujian. Tetapi ketika Ishak menguji satu lagi, yaitu memeluknya, dan di situ terlihat dengan jelas bagaimana reaksi daripada Ishak. Jadi di dekatnya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan di bawahnya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya
lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Ujian terakhir ini tidak bisa lolos. Yakub ketahuan bahwa dirinya telah menipu ayahnya. Dari jauh, dengan caranya memakai kebiasaan atau menggunakan ornamen atau yang ada pada diri Esau dengan cara menipu itu, seolah-olah sudah selesai. Tapi kedekatan dan ketajaman Ishak masih terlihat jelas. Ishak tahu Yakub menipunya. Tapi mengapa Yakub tetap diberkati? Ini adalah sebuah rahasia hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Rahasia hati dari Ishak. Di mana Ishak sadar betul pada momen itu bahwa memang Yakublah yang diarahkan Tuhan, ditunjuk Tuhan, yang meneruskan tanggung jawab dari dirinya, meneruskan tanggung jawab dari Abraham. Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, dan Yakub menerima dengan cara yang istimewa. Dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya sendiri, bahwa yang menyebabkan Ishak tetap memberkati Yakub bukan karena makanan, bukan karena dirinya memperagakan atau menjadi seperti Esau. Bukan karena itu, tetapi karena Ishak sadar dengan sengaja memberkati Yakub karena memang ia tahu Tuhanlah yang menuntun Yakub untuk mendapat berkat, walaupun caranya tidak diperkenan Tuhan. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, terlebih yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kita tidak boleh memanfaatkan apa yang mungkin bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan berkat. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat membuka jalan dan cara yang terbaik untuk kita mendapatkan berkat-Nya. Pengajaran ini berguna bagi kita di sepanjang jalan hidup kita dimanapun dan kapanpun. Kiranya kita mendapatkan prinsip dasar ini. Akhirnya, Ishak memberkati Yakub. Yakub diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan dari langit dan di bumi, kemenangan atas segala sesuatu, dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa yang mengutuk dirinya akan dikutuk. Siapa yang memberkati dirinya akan diberkati. Berkat yang sama persis seperti yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham, persis seperti apa yang dinyatakan Tuhan kepada Ishak, demikian juga diterima oleh Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pengajaran berikutnya yang perlu kita ketahui dan kita bisa terapkan adalah hati-hati dengan mulut kita dan perkataan kita. Agar kita jangan sembarangan, pertama, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk orang dan memberkati orang lain. Karena yang memberkati orang lain itu Tuhan dengan dasar kebenaran dan kasih dan keadilan dan kesucian, menurut rancangan dan kehendak-Nya. Sekaligus juga saat yang sama, Tuhan menyatakan kutuk kepada orang yang melakukan kejahatan. Ada indikasi dari manusia untuk mengutuk sesama manusia. Ada indikasi dari manusia untuk memberkati sesama manusia. Namun hal yang perlu kita jaga dari mulut kita, dari lidah kita ialah jangan sampai kita mengutuk orang lain. Jangan-jangan orang tersebut adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena kalau iya, maka kita akan mengalami kutuk karena kita telah mengutuk orang lain yang diberkati Tuhan. Ini pembelajaran yang sangat mendasar. Bukan bicara tentang yang ditabur dituai saja, tapi ini bicara tentang hidup dan kematian. Karena berbicara kutuk dan berkat, itu berbicara tentang hidup dan kematian. Kalau orang yang dikutuk berarti di dalam penghukuman kematian, orang yang diberkati adalah orang yang berada dalam hidup dan kehidupan. Karena itu, siapa yang melakukan perkataan kutuk kepada Yakub dan keturunannya, ia akan mengalami kematian dan
menakutkan kehidupannya. Kengerian demi kengerian, celaka demi celaka akan dihadapinya seumur hidupnya. Tetapi siapa yang memberkati, menatakan berkat kepada orang yang diberkati, maka orang tersebut akan mendapatkan kembali berkat itu dan menikmati berkat. Berkat dari Tuhan, dan berkat itu adalah berkat kehidupan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saling memberkati. Berhenti mengutuki, mencaci, menghina, meremehkan, melecehkan orang lain. Terlebih lagi sesama anak-anak Tuhan. Karena tidak boleh itu keluar dari mulut kita. Karena itu akan merugikan, mencelakakan, dan membuat kita semakin menderita di bumi ini, dan bahkan kita akan mengalami kengerian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Kami bersyukur untuk pengertian yang mendasar tentang perjumpaan Ishak dengan Yakub. Melalui itu kami mau belajar tentang bagaimana seharusnya kami mendapatkan berkat-Mu, bukan dengan cara duniawi atau strategi manusia, tapi dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Kalaupun kami dapat berkat-Mu, kiranya kami tidak sombong dan angkuh, dan kiranya kami juga tidak melakukan pengutukan terhadap diri dan sesama. Ajarlah kami menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain, supaya hidup kami terus hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Dan kami selalu ingat dan bersyukur atas segala pemberian-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami dan berkat atas kami. Berkatilah kami, berkatilah setiap yang mendengarkan video-video renungan dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa.